Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Morin? Sehat Pak, Alhamdulillah selalu luar biasa. Semangat pagi. Pagi. Mantap. Assalamualaikum Pak Fajar. Halo Pak Fajar, selamat sore Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore paling enggak. Iya nih Bu Morin, kita kayaknya mau ngebahas apa nih udah kedatangan tamu ini nih. Nah, kalau udah berhubungan sama Pak Fajar, ini pasti kita mau membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan program baru Pak yang ada di FIK. Nah iya, FIK itu punya program baru ya? Benar banget. Program apakah itu? Udah launching ya sebenarnya kemarin ya program ini, yaitu kita menawarkan satu program studi baru dan ini khusus banget Pak karena sebelumnya belum ada di FIK. Program studi Magister Desain. Nah, S2 Desain. S2 Pak. S2 Desain. Nah, di sini sudah ada kaprodinya ya. Nah, di sini kita sudah kedatangan Bapak Dr. Fajar Cipandi. Oke. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Bu Morin. Sebenarnya ngobrol-ngobrol santai aja ya. Mungkin banyak dari beberapa teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa dari FIK atau di luar FIK bahkan penasaran nih sama yang namanya program S2 Magister Desain di FIK tuh seperti apa dan bagaimana. Nah, kebetulan karena udah ada Pak Fajar sendiri, pengen tanya-tanya nih Pak, sebenarnya latar belakang kenapa ada program Magister S2 Desain ini awalnya dalam tujuan dan rangka apa Pak? Oke. Jadi sebetulnya program studi Magister Desain yang di FIK ini kami coba buka program studinya karena kami melihat adanya kebutuhan dari para mahasiswa lulusan S1 untuk meningkatkan kompetensi mereka di bidang desain khususnya gitu ya. Setelah mereka akhirnya terjun dan bertemu langsung dengan dunia di luar setelah mereka lulus S1 gitu. Nah, di mana kami melihat bahwa kebutuhan itu, ini hasil dari kami melakukan riset dan segala macam ya. Jadi kami melihat bahwa ternyata setelah keluar dari S1 desain, ternyata mereka membutuhkan keilmuan lain selain keilmuan desain itu sendiri gitu. Jadi ternyata desain itu adalah satu keilmuan yang kolaboratif gitu ya, yang dimana mereka juga butuh punya bekal-bekal lain selain keilmuan desain gitu. Nah di prodi kita yang sekarang ini, kami mencoba membekali mereka selain keilmuan desain murni, tapi juga memberikan satu muatan-muatan keilmuan lain yang juga bisa mendukung keilmuan desain mereka di bidang industri. Berarti memang ada satu hal yang spesial ya di program Magister Desain kita ini menawarkan sesuatu yang lebih lah. Ya, betul. Nah, jadi sebetulnya di prodi S2 Desain ini itu kita mencoba menghasilkan profil lulusan. Yang pertama adalah design planner dan yang kedua adalah design manager. Jadi desainer itu diharapkan kalau di S2 kita ya, nanti lulus dari prodi ini tuh bukan hanya sebagai desainer saja, tapi juga bisa menjadi desain planner yang mampu menciptakan peluang-peluang usaha di bidang industri kreatif, dan juga bisa menjadi desain manager, yang dimana nanti mereka bisa menjadi desainer yang mampu membuat strategi-strategi dalam proses bisnis, dalam proyek, dan lain sebagainya. Wah, menarik. Berarti tadi desain planner sama desain manager ya? Iya, betul. Itu profil lulusan kita ya. Wah, ini sangat dibutuhkan di industri saat ini ya. Kan sekarang banyak startup dan sebagainya gitu ya. Itu bisa bikin startup sendiri atau bisa betul. Kerja di agensi atau di pemerintahan bahkan ya. Karena sekarang kan setiap lembaga pemerintahan, militer pun kan polisi sekarang sudah punya divisi desainnya sendiri ya. Mungkin betul. Itu ya, pokoknya bisa kemana-mana ya. Akhirnya wah ini bagus sekali nih. Nah, Fajar, sebelum ke persyaratan yang begitu-begitu ya, misalnya kalau yang bukan S1-nya desainer, bisa nggak? Misalnya saya ya S1-nya ekonomi, tapi pengen kuliah magister desain, bisa nggak? Ya, di sini di program kami membuka lulusan dari desain, jadi S1 desain, termasuk juga kami membuka lulusan-lulusan yang dari S1 non-desain. Tentu gitu ya, nanti untuk lulusan-lulusan yang S1 non-desain, tapi pada saat bergabung di prodi kami akan coba masukkan mereka ke program matrikulasi. Jadi ada matrikulasi di mana sebelum mereka ikut perkuliahan, mereka akan dibekali dulu pemahaman dasar tentang basic design sih, supaya nggak kaget ya pada saat ikut perkuliahan. Tapi basic sih sebenarnya ini bisa, mereka bisa terlibat juga di sini.
Bisa bergabung. Jadi intinya bisa nih untuk teman-teman yang S1-nya komunikasi mungkin, atau S1-nya ekonomi atau manajemen ya. Jadi dia punya passion di desain gitu kan, jadi bisa ya. Betul, justru yang kami harapkan tuh demikian, karena seperti tadi saya sampaikan di awal gitu ya, bahwa kita melihat faktanya desain itu sekarang dalam perkembangannya merupakan ilmu yang kolaboratif. Sehingga di dalam perkuliahan ini nanti kami ingin banyak proyek-proyek tugas-tugas yang dibentuk dalam bentuk proyek, dan itu sifatnya kolaboratif gitu. Jadi nanti ada desain, kolaborasi sama keilmuan lain, sehingga nanti ilmu-ilmu yang hasil dari perkuliahan itu bisa lebih aplikatif gitu. Justru semakin beragam akan semakin menarik ya, semakin lebih banyak belajar dari yang lain. Tadi soal matrikulasi. Berarti itu salah satu syarat yang mungkin atau proses yang harus dijalani oleh mahasiswa non-desain ya Pak ya berarti ya. Kalau saya bukan dari S1 non-desain. Jadi nanti itu matrikulasi buat yang mahasiswa non-desain dan mahasiswa yang kami rasa perlu mengikuti matrikulasi. Misalkan desain sih, tapi lulusan tahun 1980 berapa gitu ya. Sehingga mungkin keilmuan desain kan terus update ya. Jadi kami rekomendasikan untuk mengambil matrikulasi. Oke, jadi jangan khawatir ya kalau misalnya dirasa, saya kayaknya nggak bisa ya untuk ngejar gitu. Nah, ada nih disediakan yang namanya matrikulasi untuk mengejar itu semua ya. Jadi diajarin dulu dasar-dasarnya sehingga nanti ketika udah masuk yang kuliahnya beneran, udah langsung bisa cus gitu ya. Betul. Oke. Nih, Bu Morin, tadi kita ngelihat ini ya yang webnya. Betul, smb.university.ac.id. Kayaknya bisa dibuka deh. Ini kan kita menyangkut syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ini mau dibuka apa sekarang, Pak? Buka saja deh. Buka ya. Buka. Baiklah, jeng. Nah, buat teman-teman semua rekannya, kalau mau mengetahui informasi, yuk lihat di sini ya. Detailnya ada di web ini ya, Bu Morin ya? Yes, bener banget. Ini adalah web pendaftaran semua prodi sebenarnya, termasuk S1 dan S2. Tapi kalau misalnya mau masuk, langsung aja klik di sini ada bagian Pascasarjana, lalu masuk ke home-nya, maka otomatis akan berada di halaman ini nih. Ada pilihannya tuh, coming soon, program perkuliahan jarak jauh, PTC dan sebagainya. Ada program studinya. Bu Morin, coba punten ke atas lagi. Yes, siap. Nah, ini kan di sini yang di Pascasarjana tuh. Ini ya. No, itu tuh ada fast track, direct track, beasiswa itu apa nih Pak Fajar nih? Betul. Ya, jadi sebenarnya proses penerimaan mahasiswa itu ada 3 jalur. Jalur pertama adalah jalur reguler. Jadi jalur reguler itu penerimaannya umum gitu, dari siapa aja, mereka nanti mengisi pendaftaran dan lain sebagainya. Itu reguler ya, jadi bisa dari angkatan berapapun. Kalau yang namanya direct track itu adalah mahasiswa yang baru lulus kemarin, baru selesai sidang, baru di wisuda, punya surat kelulusan, langsung ngambil S2, itu disebutnya direct track. Nah, kalau yang fast track itu, jadi mereka saat masih mengambil perkuliahan S1, mereka sambil mengambil perkuliahan S2. Biasanya nanti perkuliahan S1, S2-nya dijalankan bersamaan di semester 7 dan 8. Oh, itu bisa ya? Bisa. Jadi nanti pada saat mereka lulus S1, mereka mengambil prodi S2-nya langsung melanjutkan di semester 3. Oke. Ya. Wow. Tapi untuk prodi S2, fast track sendiri baru akan dilakukan di tahun depan. Jadi untuk yang prodi lain selain desain mungkin sudah berjalan ya, tapi kalau dari desain kita akan mulai di 2021 karena kita sedang penyesuaian kurikulum dulu untuk ke situ. Berarti pilihannya tadi reguler yang sudah lulus ya, berarti dari tahun berapapun, dan kemudian direct track. Tuh, buat mahasiswa yang kemarin baru banget diumumkan kelulusan sidangnya, berarti insya Allah sudah lulus lah ya, sebentar lagi sudah. Dan tertarik untuk langsung S2, ini jadi satu pilihan ya Pak ya, pilihan menarik sebenarnya. Betul banget. Nah, kalau ini kan pendaftarannya sebetulnya syarat-syaratnya lengkap ya di sini. Ya, udah betul. Juga dengan biaya dan sebagainya. Nah, Bu Morin punten ke atas lagi. Yes, siap. Nah, ini kan berarti kalau mau daftar nih, kita langsung ke daftar sekarang itu ya. Mana ya? Sebentar. Ini. Kita mesti lihat skema waktu penerimaannya ya, karena kalau untuk jalur direct dan reguler, batch 1 ini udah tutup sampai tanggal 10. Tapi kita masih buka, ini kan kalau S2 itu dibukanya setiap setahun 2 kali. Jadi mahasiswa yang baru lulus kemarin yang lagi pada TA, itu bisa mulai daftar juga gitu per bulan September kalau saya nggak salah ya, nanti untuk perkuliahan di bulan Februari. Oke. Jadi kalau yang sekarang batch 1-nya udah tutup, jadi nanti batch 2-nya di bulan September ya, untuk perkuliahan bulan Januari.
Februari, sorry. Oke. Jadi kalau untuk teknis pendaftaran mah bisa langsung dilihat saja ya. Langsung aja, nanti buka website-nya kemudian diisi formnya. Oke, nah kalau yang tadi Ibu Morin coba di back. Oke. Back. Pak, ini apa nih Pak? Surat rekomendasi download surat. Ini apa nih Pak rekomendasi teh? Jadi nanti mahasiswa yang coba melamar ke Prodi S2 Desain itu perlu melampirkan surat rekomendasi baik dari, kalau yang bekerja dari tempat pekerjanya gitu ya. Kalau dari mahasiswa yang fast track atau direct tadi bisa dari dosen pembimbing atau Nuali biasanya ya Pak ya? Ya betul, pokoknya orang yang memang mengenal dia secara akademik gitu. Oke. Jadi itu syarat yang harus dipenuhi juga ya, yang rekomendasi ya. Betul. Maka berhubunganlah baik dengan dosen wali dan dosen pembimbing. Karena mereka yang akan memberikan rekomendasi kalau mau melanjutkan di S2 ini. Pak, kalau syarat minimal IPK tadi ada ya persyaratan? Syarat minimal IPK ada. Jadi syarat minimal IPK itu 3.00. 3.00 ya. Nah, oke. Wah, ini sebetulnya sangat mudah ya untuk melakukan pendaftarannya pun ya, karena semua sudah lengkap nih di sini, mulai dari syarat, mulai dari hal-hal yang bersifat teknis lainnya tuh udah ada di sini sebetulnya, Mbak. Jadi langsung dilihat. Gitu ya. Ini Pak, ada yang menarik lagi Pak. Apa nih? Ternyata harus nyediain proposal rencana tesis. Oh, tentu saja. Harus ada ya. Ya. Jadi mahasiswa pada saat apply, tapi sebenarnya proposal tesis itu bisa diajukan dan masih berubah gitu ketika nanti proses kuliah berjalan. Tapi setidaknya kami ingin melihat pada saat mengajukan S2 itu sudah punya perencanaan penelitian belum sih gitu. Kami ingin melihat visinya dulu sih, visi dan misi mahasiswanya ketika mengajukan S2 itu sudah punya rencana apa gitu. Walaupun nanti dalam perjalanannya sih itu sangat mungkin untuk berubah. Itu teknis proposalnya itu dibuat dalam format petikan, dideskripsikan aja 1000 kata. Jadi kita nggak minta format yang terlalu baku ya, karena yang penting itu kan gagasannya di proposal ya. Yang pengen kami lihat itu adalah apa yang menjadi latar belakang, kemudian apa tujuan dari penelitian ini mau dilakukan dan menghasilkan apa sih di situ. 1000 kata aja. 1000 kata saja. Aduh, konten bagus ya. Pak, kalau mau lanjutin penelitian yang sebelumnya ini kan kalau ini direct berarti bisa ya? TA saya kemarin misalnya tentang apa, kemudian sekarang dilanjutin nih gitu, difokusin lebih ke desain, berarti bisa ya? Bisa. Jadi misalkan penelitian S1-nya kalau yang ngebahas tentang batik misalkan ya, mau dilanjutkan lagi untuk penelitian S2-nya tapi ke arah yang lebih komprehensif, silahkan. Terus nanti juga ada wawancara Pak ya? Ada wawancara, betul. Jadi nanti akan ada 2 dosen dari Prodi S2, termasuk saya sebagai Kaprodinya yang akan menginterview calon mahasiswa tersebut. Karena kan ada kuota ya. Kuota ini kami batasi sehingga kami akan menseleksi mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kualifikasi baik. Biasanya dicek nih motivasinya apa gitu ya. Betul. Selain kelengkapan administrasi kayak tadi ya, IPK, kemudian ada TOEFL, TPA gitu ya. Termasuk juga yang menjadi poin penting dalam interview itu adalah motivasi dan rencana penelitian yang memang sudah disiapkan. Nah, motivasinya harus jelas. Misalnya motivasi apa? Saya pengen nyari jodoh Pak di S2. Oh ya boleh sih, tapi tolong itu ya. Nah, lanjut Pak. Oke, apalagi nih? Apalagi ya, nah kemarin tadi Pak Fajar bilang tentang akan diwawancara oleh dosen. Boleh nggak Pak kenalin? Ini saya tutup dulu mungkin ya. Kalau untuk tim dari magister sendiri Pak, dosen-dosennya kayaknya ini dosen-dosen yang semua pasti udah S3 dong ya, dan sudah punya penelitian dan pengalaman di bidangnya masing-masing gitu Pak. Boleh dikenalin nggak Pak siapa aja? Ya betul, dosennya yang pertama ya saya selaku Kaprodi sekaligus dosen ya. Penelitian saya itu di wilayah inovasi produk kerajinan craft gitu ya. Jadi di wilayah-wilayah itu. Kemudian ada Ibu Ira Wirasari, Dr. Ira Wirasari, itu wilayahnya di branding. Jadi nanti dia akan banyak meneliti dan mengarahkan di arah branding tersebut. Kemudian ada Pak Didit Widiatmoko gitu ya. Pak Didit Widiatmoko nanti akan mengajar sekaligus melakukan penelitian banyak di design thinking. Kemudian ada Pak Dr. Isa, itu di wilayah kebudayaan gitu ya, seni dan kebudayaan, nanti dia akan mengajar juga di mata kuliah itu. Kemudian ada Pak Riksa itu di film sebetulnya, dan nanti akan mengajar di beberapa mata kuliah, salah satunya di metodologi penelitian.
Nah, selain dosen-dosen yang tadi saya sebutkan, kita juga ada dosen tamu, sebetulnya dosen di luar dari Universitas Telkom yang terlibat. Yang pertama adalah Profesor Nanang Rizali, itu akan menjadi salah satu dosen kami. Betul. Pak Prof ini akan mengajar di metodologi juga, gitu ya. Bagaimana sih melakukan penelitian desain di ranah perancangan, pengkaryaan. Ya. Satu lagi tuh ada yang akan terlibat sebagai dosen di kami itu adalah Pak Dr. Ahmad Syarif. Pak Dr. Ahmad Syarif. Pak Ahmad Syarif ini nanti akan mengajar di mata kuliah desain dan manusia, gitu ya. Jadi lebih mencoba mempertimbangkan faktor-faktor manusianya, gitu ya, dalam mempertimbangkan produk desain. Nah, jadi siapapun nanti yang bergabung, gitu ya, akan bertemu dengan dosen-dosen tersebut. Luar biasa. Dari nama-namanya ini nama-nama yang sudah cukup melanglang buana di dunia desain ya. Iya betul. Apalagi kalau yang alumni pasti nanti, wah ada Pak Riksa lagi, wah ada Pak Isa lagi, wah ada Pak Didik lagi, asik nih. Nah, gitu kan. Benar banget. Kalau yang alumni. Jadi selain 5 dosen utama tadi, Bapak Dr. Fajar Cikandi, Ibu Dr. Ira Wirasari, Bapak Dr. Isa, Bapak Dr. Didi Widiatmoko, dan yang terakhir Bapak Dr. Reksa Bella Sunda, juga ada beberapa tim lainnya ya pendukung. Ya kan, luar biasa nih. Bakal dapat banyak hal dan ilmu. Oke, kita mau bahas beasiswa yang ditawarkan oleh magister ya. Pak Fajar, gimana nih beasiswa buat alumni ini nih? Oke, jadi kita menyediakan beasiswa, tapi ini baru berlaku untuk alumni dari Universitas Telkom ya. Nah, kita punya beberapa jenis beasiswa. Yang pertama adalah beasiswa yang ini nih ya. Nah, ini beasiswa direct track. Jadi mahasiswa ngambil jalur direct track, kita sediakan beasiswa 25%. Nah, ini ada syarat dan ketentuan berlaku di bawahnya ya. Kemudian ada juga beasiswa reguler. Mahasiswa yang masuk mengambil dari jalur reguler juga kita sediakan 25% dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ini ya, ada di bawah. Silakan nanti bisa sambil dilihat. Dan ada juga beasiswa yang besarannya sampai 50% nih, gitu ya, buat alumni juga, baik yang jalurnya reguler maupun direct track. Tapi juga perlu diperhatikan syarat dan ketentuan berlaku. Tentu saja yang 50% ini syaratnya lebih ketat ya. Gitu. Dan ada juga untuk yang blended learning. Tapi untuk di desain kita belum menjalankan proses blended learning. Jadi ini beasiswa ini belum ada. Oke? Wow, 50% lumayan ya. Ayo dikejar mungkin TOEFL ITP, TPA yang IPK-nya kemarin lulus 3,25 udah bisa langsung. Bisa banget. Kalau di desain banyak ya yang IP-nya di atas 3,25 ya. Itu beasiswa ini bisa banget diambil sama anak desain. Syaratnya yang harus dipenuhi, terutama TOEFL sama TPA-nya yang harus lebih dari 500. Nah, TPA, tes potensi akademik ya, bukan Taman Pendidikan Al-Quran ya. Silakan ambil TPA Bappenas, itu ada di Jakarta, bisa daftar aja. Aduh, jelas banget nih ya informasinya dari Pak Fajar, sampai dari tadi bagaimana cara masuknya gitu, terus program yang ditawarkan apa, lalu kemudian beasiswa untuk alumni nih. Ini jadi kesempatan yang sangat besar bagi alumni yang baru kemarin lulus atau kemarin-kemarinnya lulus gitu ya, kalau yang mau ngelanjutin kuliah, karena banyak juga sih sebetulnya yang pengen ngelanjutin gitu ya. Terus ya kalau bisa ngelanjutin di kampus sendiri lagi, why not? Kan lebih enak gitu kan ya. Sudah lebih tahu ya, betul. Dan sebagainya gitu. Terus ada beasiswa. Nah, tapi Pak, kalau misalnya yang angkatan 2014 nih ngambil beasiswa gitu bisa nggak? Angkatan 2014 berarti lulusan berapa tuh? 2018 mungkin ya. 2018 bisa. Jadi nanti dia akan mengajukan pendaftarannya melalui jalur reguler berarti kan. Dan tentu sebagai alumni bisa. Siapapun yang sudah tercatat sebagai alumni TELU berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ini. Betul. Kesempatan yang baik nih buat para alumni yang masih bingung mungkin, atau sebenarnya dari awal sudah ingin lanjut ke program S2 dan masih bingung di mana. Gak usah jauh-jauh ya kemana-mana, di sini aja yang kita udah tahu banget lingkungannya seperti apa, dosen-dosen seperti apa, kantin enak di mana gitu. Betul banget tuh. Langsung aja. Bener-bener banget. Nah, Bu Morin, kayaknya kalau belum jelas nih Pak Fajar, bisa hubungi siapa nih? Misalnya, itu teh apa ya? Pak, kemana nih ngehubunginnya gitu? Jadi sebenarnya yang paling mudah tuh informasinya bisa mengakses ke website tadi ya, smbtelkomuniversity.ac.id. Di situ sebenarnya nanti ada kontak us-nya juga yang bisa dikontak mengenai
berbagai macam hal yang ingin ditanyakan. Dan responnya sih berdasarkan yang saya dapat dari testimoni mahasiswa dan calon mahasiswa sangat cepat. Gitu. Jadi apapun yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan melalui akun tersebut, gitu, website tersebut. Oke. Sudah cukup jelas banget sekali pisan nih ya tentang magister desain di kita. Sekali pisan. Penjelasannya jelas sekali gitu ya. Jadi jelasnya ya Pak ya. Nah, kalau saya pengen S2 nih, saya nggak akan pikir panjang, langsung aja ke magister desain Fakultas Industri Telkom University gitu ya, apalagi alumni gitu kan ya. Iya. Makanya. Gitu. Langsung aja yang penasaran silakan buka webnya, di sana langsung tanyakan. Gitu sih ya. Gimana nih? Minta izin orang tua jangan lupa ya, apalagi kalau misalnya yang jangan kuliah tapi nggak bilang orang tua pas tagihan uang semesteran, minta ke orang tua, bingung. ada lagi ya tagihan kemarin baru lulus. Oke, sebelum kita tutup nih karena sudah semakin sore juga, dari tadi perbincangannya udah menarik ya. Pak Fajar, mangga ada nggak pesan terakhir yang ingin disampaikan? Ya, jadi saya mau menyampaikan bahwa yang tadi seperti disampaikan oleh Bu Murin dan juga Pak Lingga gitu ya, siapapun yang ingin mencoba mengambil studi lanjut gitu ya, nggak usah ragu-ragu untuk mendaftarkan dirinya ke Universitas Telkom di program studi Magister Desain gitu. Kenapa? Karena kami mencoba menawarkan satu program yang dimana secara uniqueness itu bukan hanya berbeda dari prodi-prodi yang lain di magister desain yang lain, tapi juga kami menawarkan prodi yang aplikatif. Maksudnya apa? Kami betul-betul mencoba mencari kebutuhan mahasiswa di industri kreatif itu, khususnya di lingkungan kerja ya, setelah nanti mereka terjun ke dunia kerja. Yang paling dibutuhkan itu apa gitu. Jadi kami tidak hanya memaparkan kaitan teori-teori saja, tapi juga menawarkan sesuatu yang sifatnya lebih betul-betul secara aplikatif dibutuhkan untuk kebutuhan mereka di bidang kerja dan industri. Seperti itu. Dia sih penting. Jadi inilah diferensiasinya program studi magister kita dibandingkan yang lainnya ya Pak ya. Sangat aplikatif tadi. Jadi nggak usah ragu-ragu, nggak usah bingung. Kenapa sih saya harus pilih ini? Karena itu tadi, karena punya keunggulan dan uniqueness tadi ya yang sudah disebutkan oleh Pak Fajar, yang nggak akan ditemukan di program magister lainnya. Gitu, ya. Itu paling utama. Oke, luar biasa. Luar biasa sekali. Saya yakin ini yang habis ngedengerin kayak gini ya langsung buka smp.telkominfo.id, download rekomendasi, masukin daftar. Bulan September ya bukaan lagi untuk perkuliahan bulan Februari. Karena yang ini sudah berjalan ya, nanti September akan berjalan ya. Oke. Makasih banyak Pak Fajar sudah ngobrol sore sama kita hari ini. Mungkin itu saja ya dari kita, Bu Murin. Iya Pak, sudah terima kasih juga atas kehadirannya Pak Fajar di sini yang menjelaskan semuanya. Mungkin kita tutup perbincangan kita kali ini. Salam dari Covid Ranger ya. Aduh. Covid Ranger. Tetap jaga kesehatan ya, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan dan hindari tempat yang ramai. Ya. Dan tetap bahagia. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.